Kalau kita udah mulai podcast lagi berarti ada beberapa hal yang akan kita bincangkan ya, yang Ya, terkait beberapa fenomena yang akhir-akhir ini jadi tagline di beberapa media sosial. Tapi sebelum itu kita akan ada semacam mau kasih trigger dulu. Nama triggernya setuju atau enggak gitu ya terhadap satu fenomena yang masih diperbincangkan di publik saat ini. Yang pertama, setuju atau enggak pendidikan barak militer ala Deddy Mulyadi? Jawabannya setuju atau enggak aja? setuju. Setuju, oke. Kemudian yang kedua, setuju atau enggak siswa yang ngerokok di sekolah pakai seragam ditampar oleh guru? Setuju. Setuju, enggak enggak udah. bingung gitu ya. Pokoknya Gitu, mah setuju enggak setuju. satu aja jawabannya, setuju atau enggak. Ditampar. Jangan ditambah. Begini. Nanti ada penjelasan kan. Sekarang mah setuju atau enggak dulu. Ya. Enggak. Enggak, oke. Yang ketiga, terkait pembelajaran di kelas ya. Kalau guru itu suka ada perdebatan. Kalau siswa misalkan bisa jawab pertanyaan atau persoalan yang ada di kelas, kemudian dikasih hadiah oleh gurunya, setuju atau enggak? Setuju. Setuju, oke. Kita bahas yang nomor 1, pendidikan barak militer. Kenapa setuju? Karena itu kan anak-anak yang dimasukin ke barak kan bermasalah ya dan beragam. Seperti kita tahu bahwa perlu orang sekampung buat ngebesarin seorang anak. Jadi nggak mungkin cuma orang tuanya aja. Siapa yang bilang perlu sekampung? Ada pepatah. Terakhir nggak tahu saya dengar itu pepatah dari Turki, nggak tahu dari mana. Atau ada yang bilang dari Afrika gitu kalau nggak salah. Gini katanya, it takes a village to raise a child. Perlu orang sekampung buat ngebesarin anak. Jadi kalau sama orang tuanya aja nggak bisa, kan ada lingkungan, tetangga, sekolah, termasuk pemerintah. Jadi kalau ada anak bermasalah, nggak mungkin itu. Agak bawahan itu nak, Mikna. Nggak mungkin sama orang tuanya aja. Dibenerinnya gitu. Diasuhnya ya perlu kerjasama dari semuanya. Dari keluarga, tetangga, sekolah, bahkan pemerintah gitu. Yang kedua tadi apa? Siswa ditampar yang ngerokok, setuju atau enggak? Enggak tadi kan jawabannya. Kenapa enggak? Kalau pertanyaannya ditampar di sekolah gitu, enggak setuju. Karena ada cara. Coknya. Pasti ada cara yang lebih bijak gitu ya. Tapi gimana contoh? Kita dulu. Jadi sebenarnya saya setuju nggak setuju. Jadi setujunya, nggak setujunya dulu tadi kan. Nggak setujunya tuh ditampar. Ya, karena kan ada cara yang lebih bijak, yaitu menelusuri dulu ke akar permasalahannya, kenapa si anak bisa sampai kayak gitu, ya. Tapi di sisi lain, capseknya juga kan kita melihat dari sisi orang tua, apalagi seorang ibu. Kayaknya itu tuh udah greget banget sampai nampar, itu jadi setuju. Jadi setuju karena kan itu kayak udah greget banget kan, kita juga kalau greget tuh kayak kayak gitu loh. Itu juga kayaknya udah greget banget. Dalam konteks pendidikan seharusnya ada cara lain seperti itu ya. Tapi kalau memang sudah keterlaluan dalam tanda kutip, sudah beberapa kali atau berulang kali, mungkin sebagai guru itu peringatan yang yang sudah nista maja utama gitu. Jadi udah gitu, tingkat akhir. Tapi kita gak tahu persis sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di
apa ya di sekolah tersebut, Iya. apa memang kejadiannya spontanitas dari Capsek. Mau Capsek atau guru, dua-duanya kan tetap pendidik gitu ya. Iya. Jadi harus punya psikologi pendidikan, belajar psikologi pendidikan. Tapi memang banyak orang yang ngedukung, Iya. yang ngedukung Capsek. Ada juga yang ngedukung anaknya tapi sedikit. Banyakannya yang ngedukung Capsek. Kenapa? Karena ya sendiri kalau lihat siswa yang berseragam nggak di sekolah nih. Iya. Kalau berangkat sekolah ada anak SMP misalkan udah pakai seragam, sambil naik motor mau berangkat sekolah, sambil udut, sambil ngerokok. Rasanya kalau itu benar-benar pure murid sebenarnya bisa aja ya kita ngasih saran atau ngasih teguran. Tapi memang kalau bukan murid asli asa kumaha gitu ya, ada batasan gitu. Iya. Sebenarnya meskipun bisa, tapi dalam hati naluri seorang guru yang memang benar-benar ingin siswanya itu lebih baik, itu benar-benar greget sebenarnya memang kalau lihat siswa ngerokok gitu. Iya. Meskipun konteksnya bukan di sekolah, tapi ketika mereka sudah pakai seragam, mereka harus jaga etika benar-benar gitu. Iya. Kayaknya itu juga udah greget banget sampai nampar gitu tuh. Ya sih, itu banyak perspektif. Ada juga video-video gurunya yang mengatakan memang Capseknya itu juga apa ya, dia memang karakternya seperti itu gitu. Iya sih, banyak faktor kan. Ya, tapi kalau berarti kan kalau intinya kalau halnya kalau kejadiannya itu tidak spontan, alangkah baiknya kita pakai psikologi gitu ya. Iya. Nggak langsung pakai Iya, jadi fisik. ke akarnya dulu. Bahkan kalau harus tegas pun bisa dengan nada yang cukup tinggi dulu mungkin ya. Nggak langsung ke fisik. Meskipun mungkin kalau kita lihat pendidikan zaman dulu itu masih masuk akal orang-orang Iya, dulu itu. karena kan beda ya paradigmanya. Kalau kita lihat Capseknya juga kan nggak mudah juga. Mungkin memang ada apa ya? Ada beban-beban masa lalu yang membekas di otak gitu. Makanya Akhirnya kan respon terlampiaskan. muridnya kan juga beda. Karena beda generasi jadi ya kayak gitu. Oh iya bener ya, kalau kita pikir-pikir, jadi itu lintas generasinya itu tersekat mungkin oleh satu generasi. Jadi memang Iya. old mind sama apa ya, sama yang generasi benar-benar terbaru itu berhadapan, dan itu hasilnya gitu. Tapi orang tuanya juga gak menerima lah. Itu satu fenomena yang ya di dunia pendidikan sebenarnya harusnya gak ngerokok pun gak terjadi gitu. Harusnya itu dulu ya yang bisa kita cegah. Kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan kita ngasih hadiah ke murid. Setuju tadi ya? Iya. Setuju ya. Kenapa? Karena ada banyak guru juga yang gak setuju katanya. Ya. Setuju kalau sekali-sekali. Oh, sekali-sekali. Kalau berulang kurang setuju. Kurang setuju. Karena kalau sekali-kali jadi stimulus. iya bisa kali-kali. Tapi kalau berulang-ulang itu kan masuknya ke reward and punishment ya. Nah itu kalau nggak salah, nggak tahu lah, lupa, pernah dengar apa baca sebuah penelitian. Ya. Memang ini di pegawai ya, bukan di anak-anak. Reward and punishment itu pokoknya diterapin ke pegawai dan itu tidak efektif sama sekali. Iya. Nah, saya lupa, nggak tahu, bisa cari sendiri. Dan ke anak pun seperti itu, reward and punishment itu kurang efektif sebenarnya. Meskipun ada pandangan juga ya beberapa ahli, memang reward and punishment juga efektif dalam beberapa hal, tapi mungkin memang tidak dalam setiap hal juga. Itu mungkin ya. Ya, jadi sayangnya nggak di sesuatu ini yang aja. baik kalau dilakukan secara berlebihan juga tidak baik gitu. Siapa yang telah melakukan penelitian? Salah satunya yang stimulan itu Anne Thorndike kalau nggak salah, yang tikus atau kucing dikasih makanan sehingga jadi kebiasaan dia tetap masuk ke area itu karena dikasih stimulan itu.
Nah, mungkin kalau anak terus dikasih stimulan tersebut, ya bisa jadi kayak gitulah gitu. Jadi sesuatu itu dilakukan kalau ada stimulan gitu. Meskipun dalam beberapa pernah baca otak kita itu memang oh ya, di Atomic Habits, otak kita itu memang harus apa bahasanya, pokoknya di stimulus supaya menjadi habit gitu, ujung-ujungnya menjadi kebiasaan kita gitu. Itu ya, kalau berbicara tentang otak, berbicara tentang kehidupan yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, memang banyak sekali fenomena yang mungkin sudah jauh berbeda dengan kita, kehidupan kita zaman dulu ya. Kalau kita mana berani ke guru, Gila aja. kayak ngerjain Apalagi PRD ya. walah. Dulu sempet ada guru kimia, kalau kita gak ngerjain PR, atau bukan gak ngerjain PR, kita udah ngerjain PR, kemudian kita disuruh ke depan buat ngerjain PR, beliau sudah siap-siap pakai Pak Edi namanya, saya ingat. tapi beliau pintar dan baik sebenarnya, cuman tegas. Udah siap-siap pakai gayung. Siap-siap pakai gayung buat ngeramasin siswa yang memang belum bisa gitu. tapi nggak ini juga, ke kita nggak jadi baper gitu, tapi buat mental kita jadi lebih kuat juga gitu. Justru kadang guru yang gitu tuh ini yang killer-killer itu banyak dikenang sama gitu, efektif. Iya, sama murid-muridnya banyak dikenang. Kemudian kita akan bahas fakta menarik tentang otak. Jadi kita kan suka baca buku ya, buku tentang pendidikan. Kalau ada kan buku tentang pendidikan anak ya, lebih spesifik lagi. Apa yang dibaca akhir-akhir ini? Ada brain itu mana tuh? Nih, brain based kemarin parenting di ya. buku Brain Based Parenting. Gimana Ini tuh? tuh, Apa yang udah didapat? Supaya jadi insight buat semua. Yang pertama ngebahas tentang otak, bagian-bagian otak. Otak mana saja yang berkembang pertama. Ini yang bagian bawah, ada bagian bawah, atas, kanan, kiri otak tuh. Otak bagian bawah atau otak emosi ya. Yang batang-batangnya itu, atau otak primitif kita nyebutnya. Otak primitif. Itu saya baca juga tuh. Ada sama Saya dia. Oke, baca. Itu tuh lebih ke pemenuhan dasar hidup, misalkan kayak laparnya, hausnya diatur tuh di sana, pencernaan, detak jantung diaturnya di sana. Termasuk emosi itu bukan cuma marah ya, senang juga kan, bahagia itu emosi. Terus otak bagian atas, otak logika ya, yang berpikir. Otak kanan, kiri, kanan kan seni ya, lebih ke seni, kreativitas. Terus otak kiri data, angka, bicara gitulah pokoknya. Ada satu kalimat yang dibaca, pokoknya yang nyambungin bagian otak itu, ada namanya corpus callosum. Nah, itu kalau masa kecilnya suka kena kekerasan fisik maupun mental, sambungan-sambungan itu, volumenya, terus pokoknya sambungannya antara banyak ya, atau jaringan enggaknya, otaknya gitu. Nah, itu tuh jadi berkurang karena kekerasan fisik sama mental. Justru itulah yang membangun kekuatan. Dan kalau di masa kecilnya terus dapat kekerasan fisik atau mental, itu bisa berkurang. Kalau perkembangan anak, banyak baca tentang otaknya, tentang brain.
Tapi kalau untuk perkembangan anak kurang tahu. Memang dulu pernah dengar kalau misalkan ya gitu terlalu banyak kekerasan Iya. pada anak, jadi memang perkembangannya itu terganggu gitu. Perkembangan otaknya itu terganggu karena ibarat anak mau berpikir kreatif gitu ya bahasanya, dihancurin gitu sama orang yang di luar dirinya gitu. Iya. Alhasil perkembangannya tidak bagus, tidak berjalan dengan baik. Hanya kalau kita lihat teman-teman alasan, kadang ada temennya yang gimana ya bahasanya itu, bahkan pernah keceplosan meskipun ibu saya galak katanya. Apa katanya? Meskipun ibu saya galak, tapi saya tetap sayang kepada ibu saya. Kepolosan anak barangkali memang di rumahnya terlalu banyak mungkin dimarahi sama orang tuanya. Ya, kita juga sama lah. Kalau ke anak, kadang kalau emosi gak kekontrol, ya sama aja suka Ya, marah. ada aja pasti itu. Itu, tapi jangan terlalu sering mungkin ya. Persentase kita marah ke anak itu jangan Iya. lebih banyak dibanding sayangnya. Hmm. Gitu. Karena secara genetik gimana katanya? Nih, Oh, temperamen anak. oh ini mah beda lagi Beda temperamen lagi. anak ya. Gimana masalah temperamen anak gimana? Maksudnya gimana ini? Temperamen anak tuh ternyata bawaan. Ada anak yang kan kalau kita ketemu anak kecil tuh kan yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kadang kan kita lihat ada anak yang gampang berbaur. Misalnya ketemu orang baru disuruh salim, dia mau langsung ngomong gitu. Ada yang langsung beradaptasi, langsung ketemu orang SKSD, Iya. ada yang kayak gitu. Ada yang dia malu-malu dulu, kayak lihat-lihat dulu gitu. Screening dulu gitu. Nggak langsung berbaur, tapi lama-lama misalnya dia ngerasa aman, dia langsung berbaur. Ada kan kayak gitu. Termasuk Asan itu kan gitu. Asan yang kayak Asan gitu. screening dulu ya. Kalau kita lihat. Terus yang ketiga ada yang emang bener-bener nggak mau, dia tuh Introvert. Sangat kalau di introvert. sini istilahnya high need, jadi difficult, susah banget dia buat ini ke tempat baru bisa sampai menjerit, menangis. Ya kalau udah gede kayak introvert itu berarti ya. Tapi itu kayaknya beda lagi, maksudnya beda personality. Kalau temperamen ini bawaan, nggak bisa diubah. Jadi caranya orang tua bisa membantu anak mengenali temperamennya, apakah dia easy atau tadi yang gampang ini ya, atau slow to warm yang tadi observasi dulu, adaptasi dulu, atau yang tadi high need yang susah banget. Kita bantu dia mengenali temperamennya karena nggak bisa dirubah tadi. Terus kita bantu meregulasi emosinya gitu. Karena yang gampang bergaul pun yang tadi yang ini ya, itu juga ada kekurangannya. Terus apa? Tadi meregulasi emosi, mengenali dirinya, itu nanti menentukan ke depannya mau gimana gitu, membantu dirinya gitu dengan temperamennya yang seperti itu. Kembali lagi ke orang tua ya. Kalau anak pasti ujung-ujungnya back to parents gitu. Bagaimana orang tuanya Iya, pendidik utama bisa memahami anaknya. Jadi kadang kita suka menyalahkan anak, oh kamu main dong sama teman gitu. Jangan diam terus gitu. Padahal kan beda-beda tiap anak itu cara beradaptasi. Kalau kita tahu temperamen anak kita, misalnya nih Asan, Oh itu disebutnya temperamen ya. Kalau kita kenal sejauh ini temperamen itu temperamen itu yang marah. marah-marah. Padahal Ternyata pas ini adaptasi kita terhadap lingkungan gitu ya. temperamen ya semacam sifat bawaan gitu lah. Iya. Ada easy child, ada slow to warm, ada difficult gitu. Ternyata ini ya temperamen tuh bukan yang marah-marah ternyata. Easy child itu gimana? Yang mudah bergaul berarti. Dia mudah bergaul, mudah beradaptasi. Slow to warm. Kadang dia datar juga loh ekspresinya. Iya. Kalau slow to warm itu yang kadang dicap pemalu. Dia tuh Iya. karena kan beradaptasi dulu atau enggak langsung ini, padahal dia kan lagi observasi dulu, adaptasi dulu, ini aman gak sih buat dia gitu. Iya. Kalau udah ini baru mau gabung, jadi kayak di tengah-tengah gitu kan dia tuh. Iya. Kalau difficult mah susah Ya, berarti dia. susah banget itu. Nah,
Tapi bagusnya dia punya apa? Dia resisten, dia benar-benar tahu apa yang dia mau gitu. Nah, kalau misal nih Ahsan kelihatannya slow to warm, dia susah banget enggak, gampang berbaur juga enggak, dia kayak lihat-lihat dulu gitu kan. Iya. Kalau kita tahu Sekarang kalau dulu mah dulu sih enggak agak mudah ya. Agak mudah dulu mah. Sekarang mah lebih screening kalau lihat orang itu kelihatan, lebih jaga ini safety kayaknya. ya kan kalau kita tahu temperamen anak, misalnya kayak waktu kemarin-kemarin ke tempat makan, dia lagi di playground sendirian, tiba-tiba ada orang, dia lari. Mungkin karena itu ya, kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita tahu temperamen Ahsan, misalkan slow to warm, dia menarik diri ketika ada orang lain, terus sikap kita yang sebaiknya kan di ini dulu ya, misalkan diajak ditemani gitu, dia harus merasa aman dulu, baru ketika ini oke. Jadi itu genetis. Genetik dan lingkungan sama-sama hamil. Jadi kita nggak bisa maksa Ahsan buat ini. Jangan sampai kita memperburuk keadaannya. Itu dari gitu. Ade berarti ya. Kayaknya. Introvert. Kalau Ama gimana ya? Bukan introvert sih. Memang banyak akhir-akhir ini banyak diam di rumah, tapi kan bukan introvert, itu mah lebih ke emang capek aja pulang kerja. Ya aslinya mah kalau ketemu orang memang seneng banget bicara gitu. Yeah. Tapi kalau sekarang akhir-akhir ini itu bukan introvert, emang capek gitu. Jadi itu genetis ya. Oke. Ada jadi temperamen di dalamnya, kalau pakai diagram gitu yang buletan tuh temperamen di dalam, dan di luarnya personality. Introvert sama extrovert itu personality atau apa? Nah di luarnya personality yang bisa berubah, kalau temperamen enggak. Genetis itu berarti. Temperamen tuh. Ya. Jadi kalau kita tahu temperamen anak seperti apa, kita bisa menyesuaikan gitu dengan temperamennya. Misalnya kayak tadi Ahsan, kita nggak bisa maksa dia buat ini gitu, nggak bisa langsung buat maksa. Ntar dia malah merasa terancam, disuruh-suruh main kan. Kita juga pernah, ayo main aja, padahal kan nggak kayak gitu dia ngerasanya. Iya sih. Beda gitu. Apalagi yang high need. Kita beranjak ke masalah gadget nih untuk anak. Kalau anak 1-2 tahun mungkin nggak, tapi ada ya anak 2 tahun sekarang udah dikasih gadget. Itu anak bayi juga. Maksudnya yang di bawah 1 tahun. Inilah jangan yang 1 tahun 2 tahun, itu mah terlalu sih ya. Kalau anak 1-2 tahun udah dikasih gadget mah orang tuanya keterlaluan itu. Anak 3 tahun deh, bukan anak 3 tahun lah tuh, masih keterlaluan sih dikasih di atas 3 tahun deh. Gimana kalau dikasih gadget anak? Boleh atau enggak? Kalau saya baca sih di buku ini, brain based parenting, 3 tahun boleh. Boleh. Ya 2 tahun ke atas boleh, dari 18 bulan sebenarnya. Dengan catatan 1 jam per hari. Terus weekend 3 jam per hari boleh. Dengan tontonannya? Catatan. Nah, kalau gadget tuh maksudnya screen time ya. Itu juga TV, laptop itu kan termasuk screen time, bukan cuma HP ya. Iya. Dengan catatan ditemani. Jadi misalkan ada tayangan. ada adegan yang ini tuh baik loh, ini nggak baik. Karena ketakutnya kan anak nggak ngerti ya. Makanya kalau di TV suka ada BO ya. Nah itu bimbingan orang tua katanya. Karena kan polos ya anak, maksudnya nggak polos juga, maksudnya itu kan kadang yang ngikutin apa ya itu kan input ke otaknya juga, nanti masuk ke alam bawah sadar, nanti bisa masuk ke perkembangannya juga. Terus juga tontonannya jangan ada yang kekerasan atau pukul-pukulan. Karena kan kadang ada berita anak yang lompat dari misalkan lantai berapa karena lihat Spider-Man bisa lompat. Kalau di mode anak gimana? Boleh? Enggak? Nah, itu juga dibahas di sini. Salah satunya bisa disiasati dengan mode anak. Mode anak. Jadi meskipun tayangan kartun juga kadang diperuntukkan untuk anak, tapi isinya itu secara psikologi kurang pas. Iya. Ya banyak kartun juga yang kurang pas. Dulu juga kan Ahsan pernah kecanduan ya lihat YouTube. Ya dulu. Sehari bisa berapa jam? Kita juga sempat ya ngalamin. Jadi bagi para orang tua, kita juga sempat anak kita dulu kecanduan
Tapi bukan HP sih, kalau HP mah kita memang benar-benar batasin ya. Kecuali kalau di rumah neneknya itu mah ya Jangan jadi ke kepala. bonus lah maksudnya. Bingung juga gitu. Kalau dulu kita kasih YouTube di TV ya, Netflix dan sebagainya, dan itu ya cukup kecanduan lah. Dan kita transisi dari hal tersebut emang berat. Awalnya ya nangis-nangis. Wah, pokoknya tantrum lah. Tapi pada akhirnya ya alhamdulillah ya lepas juga. Jadi jalan Dipaksa dulu ya. jalan yang terbaik ya. Menurut kita tuh, kita download video di YouTube, otomatis kan kita bisa pilih ya yang rekomendasi atau menurut kita baik gitu. Masukin flash disk, jadi dia milihnya di situ. Ya, Jadi mau nggak mau dia pasti nontonnya kan yang itu gitu. Iya sih, kalau TV zaman sekarang kan udah canggih-canggih ya, jadi bisa dicolok sama Bisa flash pakai disk. flash disk. Dia juga tahu, jadi ketawa-ketawa sih dia denger misalkan itu ada nggak, dia tuh tahu kalau itu nyambung atau enggak, tapi sekarang nggak berani lihat YouTube gitu. Iya. Karena mungkin ini Dan udah kebiasa juga gitu, habit. Jadi nggak terlalu pengennya itu nggak terlalu gitu. Cuman ayah tadi buka YouTube ya, oh, udah cukup segitu. soalnya karena sekarang kan udah mulai main sama temen, jadi kan temen lu udah daya tarik nomor 1 kayak. Itu berarti ya tentang gadget, jadi masih boleh ternyata dengan catatan dibatasi. Iya. Mode anaknya juga harus spesifik. Mode anak yang memang bebas. Contoh kartun yang bagus buat anak. Pernah lihat tuh ya, saran dari dokter anak, The Little Einstein. Ada Little Einstein berarti Einstein pas lagi kecil gitu. nggak tahu sih, enggak juga. Saya pernah nonton kayak penemuan gitu, lebih ke kayak gitu. Iya. Terus juga Bing kan Bing. sekarang ada ya di ini apa Di di TV gitu. Ya bagus ya itu Bing. Kenapa bagus? Karena kalau dilihat-lihat tuh bukan Bingnya ya, bukan itu ya, maksudnya kenapa tontonan itu direkomendasikan, atau tontonan apa yang sebaiknya ditonton anak itu baiknya di bawah 60 fps gitu. Terus juga yang tidak overstimulasi, biar gak overstimulasi. Karena kita lihat kayak oh ini yang penting kartun, tapi ternyata kan nggak kayak gitu juga kalau setelah dibaca-baca. Terus bagusnya juga ada tanya jawabnya, kayak misalkan maksudnya dua arah gitu, komunikatif. Kamu misalkan lihat nggak tadi Tadi tuh Asan lihat. Iya, yang balita, Babalili Tata itu kan. Oh itu mah Babalili Tata. Babalili Tata juga. Beda lagi. Saya lihat bagus, misalkan kamu lihat gak, misalkan tadi puzzle disimpannya di mana, di sana gitu. Jadi nonton tuh anak tuh nggak pasif gitu kan. Iya. Yang bahaya dari tontonan gadget itu kan anak pasif ya. Itu. Jadi dia benar-benar ngikutin tayangannya. Jadi kalau ada yang interaksi itu bagus ternyata ya. Iya. Kayak Dora kalau dulu mah ya. Iya, Dora. Dora dan Butch itu ternyata bagus. Kan kita kayak ngomong terus sampai gerogot. Di mana tas saya? Di sana, bukan juga aneh. Dora bagus juga gitu. Ternyata Karena kan bagus dua arah. juga itu. Dan berpikir juga. Iya. Jadi nggak pasif gitu loh. Bagus tuh. Ya jadi gadget boleh dengan catatan tadi ya. Beberapa hal. Yang pertama, durasinya dibatasi 1 jam. Lebih baik mah enggak, memang ya, lebih baik mah enggak. Jadi biar anak itu bagusnya mainnya itu benar-benar main sama teman-temannya. Jadi full enggak gadget itu lebih baik pasti ya. Tapi kalaupun dikasih gadget harus dibatasin. Pertama mode anak, maupun itu mau itu di TV ataupun di HP, mode anak, dan itu pun harus dipilihin sama orang tuanya. Jangan dibiarkan dia mode explore anaknya berselancar. Iya, jangan explore sendiri.
Ya. Ditambah ada apa? Sekarang kan ada situs-situs yang Ya. yang apa sih yang belajar gitulah, nggak tahu pokoknya ada. Itu Banyak kan anak sekarang, bisa banyak dikasih di media. laptop gitu kan. Tapi kalau saya sendiri belum siap buat ngasih itu ke Asan. Iya Kalau sih. kalau Masih efek kecil maksudnya kalau Si kecil juga. efek gadget kan semua orang tahu, tapi Ade tuh lebih ke belum siap ngadepin tantrumnya kalau dia misalkan ini loading atau apa. Ketagihan ya. Belum. Sih. Alhamdulillah sih kalau kita mah untuk HP mah udah enggak lah ya. Kalau di rumah mah udah jarang sih kalau keluar rumah mah. Paling kalau mau dicukur juga. Itu juga. Kalau mau dicukur aja itu. Ya HP-nya. Kemarin kita sempat lihat juga di tayangan-tayangan yang parentingnya bagus itu Nikita Willy ya. Oh iya. Parentingnya bagus dan kita sempat cobain juga salah satu tipsnya dan itu benar berhasil ya. Ya dari Bunda Eli. Nah, dari tipsnya. Bunda Eli. Bunda Tips Eli tentang cara nenangin emosi anak. Itu ya? Nenangin anak yang lagi tantrum. Gimana caranya? Jadi caranya pertama kita misal nih anak tuh lempar-lempar mainan atau apa, otomatis kan ada yang salah ya. Ya dari emosinya. Respon pertama kita baiknya memang meskipun prakteknya terkadang terganggu sama apa gitu ya. Ya. Tapi kita udah coba kemarin kan dan berhasil. Misalkan anak It's work. merengek terus kita tanya, Asan marah, misalkan dia diam. Asan capek, diam. Asan misalkan lapar, iya, oh. Nah, kita tuh tanya, kita explore sebanyak mungkin perasaan yang kira-kira dia rasakan, Betul. gitu. Jangan sampai kita bertanya kenapa. Karena tadi kan ada bagian otak bawah, otak atas. Kalau kenapa juga harus berpikir anak. Jadi gini, otak bawah itu misalkan dia lapar ya. Kalau otak bawah aktif, otak atas yang otak logika itu nggak berjalan. Berarti benar ya, logika tanpa logistik itu tidak jalan. Betul itu berarti ternyata. Jadi harus dikasih makan dulu, makanya program MBG itu didahulukan dibanding dengan kualitas pendidikan. Karena harus terpenuhi dulu makanannya, baru kita bisa ngasih kecerdasan atau ilmu buat anak-anaknya. Jadi gizinya dulu dipenuhi. Itu ilmiah ternyata ya. Ilmiah. Dan kita udah coba kemarin ke Asan kan. Ketika Asan mulai emosi, kemarin tuh Asan itu kan suka main puzzle ya. Suka main puzzle yang gambar kemudian dicocok-cocokin gitu. Jadi satu gambar full penuh utuh. Kemarin marah-marah kan. Ya, kita coba Asan marah. Iya, dan langsung diam ternyata. It works. Itu berhasil. Jadi bisa dicoba kalau anaknya marah, tebak aja perasaannya apakah sedang sedih, sedang marah, kesel, atau sedang bad mood, apalah itu terserah bahasa keluarganya. Jangan ditanya kenapa, karena pasti dia nggak bisa mikir. Ditebak aja, pasti langsung diam. Itu works sekali. Waktu kemarin juga nangis di luar, kedenger. Asan sini nangis. Ini udah bisa ditebak karena kadang dia tuh pengen teman-teman main ke sini, tapi teman-temannya nggak mau, langsung aja. Asan sedih, teman-teman. Asan sedih kenapa? Itu kan kenapa tuh baru, itu kan emang udah bisa nanya kenapa, karena udah diakui dulu kan perasaannya sedih sini. Kenapa? Teman-temannya nggak mau ke rumah Asan. Oh, Asan sedih karena teman-teman gak mau main. Iya, langsung diem dia. Hanya cuma berapa detik. Terus kemarin waktu di sofa nggak tahu apa ya. Ada akui dulu perasaannya, Asan marah, Asan sedih. Kurang dari 1 menit dia diem. Bahkan itu juga works buat anak SD loh. Kemarin gitu. Coba terapin di sekolah. Ada yang berantem kelas 3 SD. Ya laki-laki berantem. Kemudian dicoba samperin. Marah ya kamu marah.
langsung ngangguk, ternyata langsung ngangguk. Biasanya kan orang yang lagi berantem mah susah untuk dikondisiin. Dia langsung ngangguk, ya marah gitu. Meskipun tetap marah gitu, tapi minimalnya dia bisa diajak komunikasi gitu. Kamu marah, oke, kata, oke bapak udah lihat dua-duanya pemberani hebat sebagai laki-laki pemberani. Sekarang salaman langsung beres itu, nggak perlu kekerasan. Iya, jadi kan kata, Jadi psikologi itu benar-benar penting ya bagi pendidik maupun orang tua. Iya. Belajar psikologi. Kadang itu. kita kan greget ya, misalkan anak nangis karena hal sepele, padahal hal sepele menurut kita kan belum tentu sepele buat anak ya, bisa jadi itu masalah yang besar banget. Iya. Kadang kita greget kayak apa sih kayak cuma gitu Benar, nangis. itu benar. Kita kan kadang ada 1 kali 2 kali kelepasan gitu. Apa sih kayak cuma gitu nangis atau misalkan kayak gitu takut gitu. Padahal yang anak perlukan itu cuma pengakuan gitu. Jadi tadi kan otak emosinya aktif kan ya, tadi bukan marah. Otak atasnya, otak berpikirnya, logikanya nggak aktif karena ini dulu. Jadi ini harus dipenuhi dulu, kayak tadi misalkan oke, kamu marah ya. Iya, ini udah terpenuhi baru ininya bisa jalan. masuk Jadi di atas. disuruh salaman, ajak diskusi kan mau Masuk, beres. bener. Jadi kan Dan itu sebenarnya sampai kita dewasa pun tetap masuk sebenarnya. Jadi kadang kita suka suka menyepelekan hal-hal yang kecil ya, kayak anak tadi gitu aja, atau anak jatuh misalkan langsung kuat, jangan gitu kan, padahal itu kuat kita harus bisa masuk dulu ke rasa anaknya gitu, ke perasaan anaknya. Dan kadang kita memandang situasinya itu dengan sudut pandang kita sebagai orang dewasa, padahal kan dia anak. Jadi masalah sepele bagi kita, bagi anak itu bisa jadi masalah yang begitu besar. Dan itu cocok juga diterapin di orang dewasa. Kadang kita pernah lihat ilustrasi yang monyet bertanya kepada jerapah yang sedang berada di sungai. Lehernya kan masih kelihatan panjang. Kata monyetnya, apakah sungai itu dangkal? Oh iya dangkal, ini leher saya masih sisa panjang. Padahal kan beda halnya ketika monyetnya masuk, karena jerapah itu tinggi. Jadi setiap orang itu kan punya masalah yang berbeda-beda sesuai tingkatannya. Baik tingkatan ekonominya, baik tingkatan usianya. Jadi termasuk ke anak, kita tidak boleh menyepelekan masalah yang sedang dialami anak. Bisa jadi itu masalah besar. Termasuk di sekolah, kadang kita terlalu menyepelekan. Ada yang laporan, kalau anak SD kan sering laporan ke gurunya. Kalau gurunya lagi istirahat misalkan, Assalamualaikum Bu, ada yang nangis. Suka laporan gitu. Kadang guru nyepelein masalah anak. Udahlah gak apa-apa, bilangin kata ibu jangan nangis. Kadang saya lah, guru lah, kadang suka gitu. Padahal sebenarnya kita harus sadar masalah anak itu gak sekecil itu. Bisa jadi dia jadi punya traumatik. Bahkan kalau masalahnya ternyata sebenarnya benar-benar besar, misalkan bullying atau perundungan, itu kan masalah besar, tapi guru atau orang tua itu bisa nganggap sepele gitu masalah tersebut karena memakai perspektif orang dewasa. Gitu. Kayak kemarin nih, baru kejadian di universitas mana tadi? Ada itu padahal udah gede ya. Undu apa ya? Di Denpasar pokoknya. UIN itu ya, UIN ya? Bukan di Denpasar. Oh ya, Universitas apa Udayana apa? Kayak Universitas Udayana. Udayana ya, betul ya? Pernah ke sana kalau nggak salah. Ini Udayana kan? Ini, Jadi ada seorang laki-laki yang dibully. Ada yang sama mahasiswa, ada yang sama dokter. Hingga akhirnya mengakhiri hidupnya. Meskipun kita tidak membenarkan pengambilan sikap, tapi mungkin kalau kita, itu perspektif kita dari luar. Tapi kalau yang mengalami mungkin secara psikologi itu benar-benar berat banget buat orang tersebut. Padahal orang tersebut orang dewasa
Dan kalau kita lihat rekam jejaknya dari video-videonya, dia orang yang public speakingnya itu bagus, bukan orang biasa lah kelihatannya dari bahasa-bahasanya. Kayaknya suka baca buku, suka orang Bersosialisasi diskusi ya, juga. bersosialisasi dengan biasa. Tapi ketika banyak tekanan dari luar, sampai sebegitunya bullying. Apalagi anak yang apalagi belum anak. bisa ngontrol gitu, kontrol emosinya. Jadi jangan sepelekan orang tua ataupun guru, jangan pernah sepelekan masalah anak. Itu ya pesannya. Bahkan bullying pun bisa dicegah saat anak. Iya, saat saat anak-anak anak-anak didikannya ya. Contoh kecilnya aja dari rebutan mainan, itu juga bisa menjadi salah satu pencegahan Iya. bullying nanti di masa depan. Makanya kalau Asan, misalnya di rumah Asan nih, mainan Asan berebut sama temennya, Ade liatin aja, biarin aja, biar Asan kekeh sama mainannya selama mereka tidak main fisik. Jangan ampe dipantau. tidak bijak ketika kita misalnya temennya tuh pengen mainan Asan tapi Asan gak mau, jangan sampai kita bilang ih kamu pelit, atau misalkan berbagi sama temennya, nanti Itu juga ada masanya. itu nanti ada masanya, jangan sampai gitu. Seingat Ade belum pernah bilang ke Asan kok Asan tuh pelit, biarin aja, Ade liatin aja dari sini. Itu bahasa juga ya, harus hati-hati ya. Orang tua kadang suka, oh kamu nakal, kamu pelit, masuk tuh kamu galak, tuh masuk ke dalam otak ya. ke alam bawah sadar tuh. Emang susah, tapi jangan berlindung dalam kata susah. Itu Sekali, dua kali orang juga tua kita, guru jangan ada. berlindung di kata susah. Itu kebanyakan gitu. Ya dalam prakteknya mah suka gitu kan, alasannya itu. Ya, Tapi kan susah dalam prakteknya. Iya, kata tapi suka-suka dalam ini. prakteknya juga kan nggak tiap hari, nggak Ya, tiap saat juga. makanya suka dibalikin gini. Ya apa pas sekali-kali mah kita marah mungkin ya karena emosi, tapi harus ya persentasenya jangan lebih dari setengahnya kita marah terus. Jangan berlindung. Nah, itu istilahnya. Jangan berlindung di balik kata susah, atau ya kalau kenyataannya nggak gitu, nggak, teori itu nggak gitu. Justru harus, itu kan ilmu ya, Iya. harus dilaksanain sebisa mungkin gitu. Ya sedikit-sedikit belajar lah. Apalagi di tengah zaman seperti ini. Iya. Mungkin jangan mau ketinggalan lah. Kenapa anak-anak anak-anak zaman sekarang itu banyak yang bilang cengeng, atau bukan cengeng, bahkan ada yang juga yang sebaliknya, yang terlalu berani mungkin ke guru bahkan ya. Kemarin lihat video ada anak yang ngajak duel ke gurunya karena disuruh benerin baju seragam sekolah. Hanya karena itu. Kemudian anaknya marah-marah ke gurunya. Oh pokoknya itu kan karena distraksi dari pasti dari sosial media yang dia sering lihat. Sekarang kan orang-orang itu benar-benar terbuka sekali gitu dalam berperilaku. Bahkan tak jarang anak-anak muda sekarang itu nggak malu nunjukin bahwa dia itu anak yang dalam tanda kutip nakal itu. Nggak apa-apa nakal, yang penting nggak gak jaim, nggak sembunyi-sembunyi, nggak munafik. Padahal kan nggak gitu logikanya. Ya jahat tetap jahat, lu jahat. Iya. Lu nakal tetap nakal gitu. Ada sesuatu yang salah gitu. Nah, yang dilakuin. logikanya itu jadi- bukan cuma kita nggak ngelukain orang, kita nggak munafik. Nah, tapi kan tetap yang dilakukan kan salah. Kan ada rulesnya. Hidup itu ada rulesnya. Makanya kalau orang ya udah ngabain terutama masalah agama, mereka itu hidup seenaknya gitu. Hidup bikin aturan itu aturan sendiri. Makanya ada istilah juga banyak digaung-gaungkan, feodalisme dan sebagainya di dunia pendidikan itu. Harusnya segala sesuatu itu serba didiskusikan. Nggak bisa gitu di dunia pendidikan itu. Misalkan kita guru, memang dalam beberapa hal kita harus diskusi ya, demokrasi lah bahasanya, harus demokrasi untuk menentukan satu keputusan dengan siswa. Tapi tidak semuanya harus seperti itu. Guru juga harus punya wewenang atau harus punya kebijakan, harus punya wibawa ya. Kita harus mulai sadar sebenarnya
Sekarang kan digalakan joyful learning. Iya. Jadi harus menyenangkan. Terkadang pembelajaran itu memang tidak harus menyenangkan katanya. Memang harus tegas, memang harus disiplin dalamnya. Jangan menyenangkan semua gitu. Memang joyful learning kan sekarang. Iya. Deep learning itu kan joyful, meaningful, sama satu lagi teh pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. 3 hal itu dalam deep learning sekarang. Tapi tidak melulu harus joyful. Kenapa? Karena guru harus punya wibawa. Ya bayangin, sekarang kan kalau kita lihat guru-guru banyak guru-guru di sekolah itu yang dia yang penting disenangi anaknya. Pada nempel. Ya pada nempel anak-anaknya buat konten gitu ya. Ya termasuk lagi kadang-kadang gitu seperti itu. Tapi enggak sih kalau di dalam kelas. Jadi jangan terlalu dibanyakin mainnya gitu. Tapi hal substansinya itu benar-benar ditinggalin. Makanya banyak anak SMA yang belum bisa perkalian, belum bisa pembagian, karena hal itu mungkin terlalu banyak menyenangkannya, tapi substansinya nggak dapat dalam pendidikan. Jadi kadang joyful learning itu hanya digunakan sebagai metode bisa, tapi jangan semuanya gitu. Itu tidak akan menutupi kewibawaan seorang guru, karena joyful itu kan biasanya guru relatif lebih top down lah ke bawah ya, lebih membersamai anak-anak, jadi lebih senang-senang. Boleh sesekali-sekali buat buat membuat anak itu merasa nyaman bersama kita, bersama guru. Tapi jangan terlalu banyak juga gitu, karena guru harus punya wibawa. Akhirnya akhirnya siswa jadi terlalu berani. Dulu pernah pas lagi PPL ngajar di sekolah di kota, ada anak lagi ngajar, anak itu main terus, pokoknya dalam tanda kutip nakal lah gitu. Kemudian disuruh keluar dia keluarnya itu bener-bener dia sambil marah gitu keluarnya itu. Jadi nunjukin, padahal anak SD nunjukin bahwa gue berani lo sama lo gitu, sama guru gitu. Nah itu kan mungkin anak tersebut menganggap bahwa guru itu statusnya sederajat dengan siswa, itu kan bahaya. Nah jadi yang dimaksud dengan joyful learning itu nggak melulu harus terus guru itu dekat dengan siswa, enggak. Kebanyakan kita harus punya wibawa juga sebagai seorang guru gitu ya. Nih menurut KPAI tahun 2024 ada data ya, tercatat 141 kasus kekerasan anak, 35% diantaranya terjadi di sekolah, dan 46 kasus berujung pada bundir. Termasuk kemarin yang di universitas kan, itu pasti masuk data juga, nambah juga berarti itu kan, karena kasus kekerasan anak dan bullying itu menurut KPAI. Termasuk dari cara ngedidik kita mungkin terhadap anak terlalu diabaikan, sehingga anak tidak punya keberanian ketika berhadapan dengan teman-temannya. Karena kan apalagi kalau di sekolah di kota itu heterogen, stratanya itu dari mulai yang ekonominya mungkin rendah ke ekonomi yang paling atas. Itu kan suka ada minder seperti apa. Jadi kalau didikannya salah, kasihan itu anak-anak kita. Makanya benar-benar harus concern itu. Ya memang memang ekonomi sekarang itu lagi sulit. Kadang ada banyak orang tua yang dua-duanya itu bekerja. Tapi sebisa mungkin harus ada waktu buat anak. Itu ya yang harus kita titipkan gitu buat orang tua yang bekerja, apalagi dua-duanya bekerja. Kita harus punya waktu buat anak. Jangan sampai nyesel. Nggak perlu lama. Nggak. Di buku ini juga brain based parenting itu cukup 30 menit per hari asal berkualitas. Jadi kita nggak sampai pegang gadget, nggak sampai ngapa-ngapain. Pokoknya fokus aja sama anak, turutin apa yang dia mau, itu udah cukup sebenarnya.
Iya, asan aja hari tadi lah nggak banyak main di luar ya. Karena kita benar-benar apa ya, ngajak main dia gitu. Dan dia benar-benar seneng ketika orang tuanya sendiri yang Iya. ngajak main. Kalau hari-hari sebelumnya kan banyak main di luar, mungkin karena orang tuanya sibuk. Jadi diperhatiin pola-polanya tuh gini ya, kalau sebenarnya kita sebagai orang tua ada menemani gitu, membersamai tanpa terdistraksi apapun, terus ngikutin dia misalkan mau main apa, sebenarnya dia anteng loh di rumah. Kayak tadi main ini sih, main ini sebenarnya dia keluar tadi udah ke rumah temennya tapi nggak tahu Ngapain? gimana, nggak tahu, diem aja depan rumah itu, nggak tahu gimana. Udah 3 kali nggak jadi katanya, dia kesini bunda cah ini. Oh, sebelumnya juga gitu, kalau kita ada tanpa distraksi apapun dia betah di rumah, dia nggak mau keluar karena kan ada yang nemenin. Jadi kita role play aja sama pura-pura kita jadi temennya gitu. Jadi kita itu dianggap temennya. Jadi anak itu sebenarnya cari yang nyaman ya, cari yang nyaman buat main. Gak perlu temennya sebenarnya. Bukan gak perlu sih, perlu juga dalam hal sosialisasi ya anak. Buat buat ngelatih dia bisa beradaptasi dengan berbagai macam karakter yang ada gitu di bumi ini. Tapi kalau memang anak di bawah 3 tahun ya, di bawah 5 tahun itu kan masih rentan ya kalau tidak dalam pengawasan orang tua. Takut jatuh lah, takut salah apa bertindak gitu. Jadi memang harus dalam pantauan orang tua. Dalam buku Fitrah Based Education juga, di bawah 7 tahun kalau sebenarnya mereka bermain bersama itu masih play istilahnya. Play maksudnya main bersama-sama tanpa aturan. Kadang kan dilihat mereka yang satu main mobil, yang satu main apa. Jadi nggak ada aturan yang jelas. Tapi kalau di atas 7 tahun baru masuknya ke playing, ke gaming. Gaming itu kan ada aturannya ya. Kalau di HP juga harus begini, begitu. Nah, dilihat Asan emang ya gitu aja mainnya tuh. Gimana ini? Dan ketika anak beranjak dewasa juga kita harus bukan memilihkan itulah, harus memantau siapa yang menjadi temannya gitu. Karena kadang dasarnya udah kita kuatin, tapi ketika environmentnya atau lingkungannya itu kurang baik, kadang anak juga suka terjerumus ya. Makanya harus kuat banget. Makanya ada penelitian nih, ada penelitian dari Solomon Asch, seorang psikolog. Dia mengatakan bahwa 75% orang itu tunduk pada kebiasaan kelompoknya. Jadi dia itu bikin penelitian, satu mahasiswa, dia masukin ke dalam kelas, suruh ngebedain satu garis dengan garis yang lain. Dia udah yakin nih mahasiswa itu jawabannya, gampang lah. Nah, dimasukinlah beberapa mahasiswa, 14 mahasiswa ke dalam kelas dan mengatakan jawaban yang berbeda dengan mahasiswa tersebut. Padahal yang betul itu mahasiswa yang satu, cuman yang 14 itu udah disetting buat jawaban yang salah. Akhirnya dia ngerubah jawabannya dari yang tadinya benar jadi jawabannya emang mungkin salah saya mungkin ya. Jadi ngerasa dia yang salah. Nah, itu juga dalam lingkungan berlaku. Meskipun dia udah dikasih dasar yang bagus ya, udah dikasih pondasi yang bagus sama orang tuanya. Tapi kalau teman-temannya misalkan ketika dia beranjak dewasa enggak bergaul dengan teman-teman yang baik dalam tanda kutip, mungkin bisa aja fenomenanya kayak orang tersebut. Nilai yang baik itu, ternyata selama ini saya salah ya. Padahal udah benar nih. Tapi karena terdistraksi oleh kebanyakan orang, 75% orang itu tunduk. 75% itu datanya, berarti gede banget gitu peluang orang terpengaruhi oleh kelompok yang jumlahnya lebih banyak dari dia. Gitu ya. Itu pesan buat semua lah. Ya, jadi kita fondasinya bagus,
sekolahnya di tempat yang bagus, lihat guru-gurunya supaya digunakan psikologi pendidikannya. Kemudian ketika udah gede, dikontrol juga siapa teman-temannya supaya fondasi yang sudah kita bangun itu tidak roboh karena pengaruh-pengaruh lingkungannya. Ya kalau lingkungan terlalu kuat, memang bahaya. Itu karena sudah malam, sampai 9:30 ya gitu. Oke, let's close.